Pernahkah engkau menatap langit di malam hari dengan mata basah dan dada yang sesak, bukan karena kehilangan, bukan karena cinta manusia, tapi karena hutang yang tak sanggup kau bayar, dan rasa malu yang menyesakkan dada setiap kali kau ingat janji yang belum tertunaikan? Ya Allah, aku malu. Kalimat itu mungkin pelan keluar dari bibirmu, diiringi air mata yang menetes tanpa bisa kau tahan. Kau bukan tidak ingin membayar, bukan tidak mau menepati janji, tapi keadaan seolah menutup setiap jalan. Dan di tengah malam hanya kepada Allah engkau berani mengadu, karena kepada manusia kau sudah terlalu lelah menjelaskan. Narasi lembut mengalir. Hutang bukan hanya beban di dunia, tapi juga menjadi kegelisahan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 1078. Betapa beratnya beban itu, hingga Rasulullah sendiri selalu berdoa agar dilindungi dari lilitan hutang. Beliau mengajarkan doa yang begitu indah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 599. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, serta aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Bayangkan, bahkan Rasulullah, manusia paling mulia, memohon perlindungan dari hutang, karena hutang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang tenangnya hati, tentang harga diri, dan tentang rasa malu di hadapan sesama. Ada orang yang menanggung hutang bukan karena boros, tapi karena keadaan memaksanya, karena anak yang sakit, karena usaha yang gagal, karena kehilangan pekerjaan, atau karena keperluan hidup yang tak bisa ditunda. Dan di tengah beban itu, ia masih berusaha tersenyum, menyembunyikan gelisahnya agar tak membebani orang lain. Namun setiap kali melihat pesan yang masuk, setiap kali ada panggilan tak terjawab, hatinya berdebar takut. Apakah itu dari orang yang menagihku? Dan malam-malamnya diisi bukan oleh mimpi indah, melainkan oleh air mata dan doa yang lirih. Ya Allah, mampukan aku walau sedikit demi sedikit. Ketahuilah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin menunaikan amanahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi janji kasih dari Allah bahwa setiap beban yang ada pasti diukur dengan kemampuan kita untuk menanggungnya. Jika engkau hari ini terlilit hutang, maka yakinlah, Allah tahu engkau bisa melewati ini, bukan sendirian, tapi bersama pertolongannya. Ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena pintunya tidak pernah tertutup bagi hati yang tulus berharap. Maka selama engkau masih mengangkat tangan di malam sunyi, memohon dengan hati yang hancur tapi masih berharap, ketahuilah, Allah sedang mendengarkanmu. Mungkin rezekimu belum datang, tapi pertolongannya sudah berjalan dalam bentuk yang belum kau mengerti. Kadang kita terlalu sibuk menghitung hutang, sampai lupa menghitung nikmat yang Allah beri. Kita takut pada tagihan manusia, tapi lupa bahwa Allah yang memegang seluruh rezeki di bumi dan langit. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi undangan untuk tenang. Jika engkau pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah adalah ketika hati tetap bekerja, tetap berusaha, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Karena Dia tahu waktu yang tepat dan cara yang paling lembut untuk menolongmu. Mungkin hari ini engkau masih menunduk malu, merasa gagal, merasa tak berguna karena tak mampu membayar. Tapi percayalah, Allah tidak menilai dari kemampuanmu melunasi, melainkan dari kesungguhanmu untuk berusaha dan jujur. Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, siapa yang jujur dalam kesulitannya, maka Allah akan jujur menolongnya. Artinya, kalau hatimu bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan pintu yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kau sangka, dan kadang pertolongan Allah datang dalam bentuk yang sederhana. Ketenangan hati, keikhlasan, dan keyakinan bahwa semua ini sementara. Jadi malam ini, jika kau kembali menatap langit dan berkata, ya Allah, aku malu, hutangku banyak tapi aku tak mampu membayar. Katakan juga dalam hatimu,
Tapi aku masih percaya padamu ya Allah. Aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku. Engkau akan cukupkan aku dengan caramu yang indah. Karena sesungguhnya bukan besarnya hutang yang membuat seseorang jatuh, tapi hilangnya harapan kepada Allah yang membuat jiwa hancur. Dan selama engkau masih memohon, masih percaya, maka pertolongan Allah sedang bergerak, perlahan, tapi pasti menuju hidupmu. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang yang sedang terlilit hutang. Mereka merasa malu, merasa rendah, merasa hina di hadapan manusia. Padahal, di sisi Allah, yang paling berharga bukanlah siapa yang kaya atau miskin, tetapi siapa yang hatinya masih jujur dan berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2337. Hadis ini adalah janji yang menenangkan hati. Allah tidak menilai dari hasil akhirnya, tapi dari niat dan kesungguhanmu. Jika hatimu tulus ingin melunasi hutang itu, jika engkau terus berdoa sambil tetap berusaha, maka Allah sendiri yang akan turun tangan menolongmu. Bisa jadi pertolongan itu datang perlahan, tapi pasti dalam cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Pernahkah engkau mendengar kisah seseorang yang hampir putus asa karena hutangnya? Namun ia terus berdoa, tidak berhenti, tidak menyerah. Dan suatu hari, tanpa rencana ada orang yang datang membantunya. Ada pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka, atau usaha kecilnya yang dulu sepi, kini mulai ramai. Itulah cara Allah bekerja. Dia tidak butuh waktu lama untuk mengubah nasib hambanya. Cukup satu kehendak, dan segalanya bisa berubah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka jangan takut dengan angka yang tertulis di buku hutangmu. Takutlah hanya pada hilangnya keyakinan dalam hatimu. Karena selama kau yakin, selama kau berdoa, Allah akan cukupkan dirimu dengan cara yang mungkin tidak bisa kau mengerti saat ini. Imam Ja'far Asy-Syadiq rahimahullah pernah berkata, "Barang siapa bertawakal kepada Allah dalam urusan rezekinya, maka Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Tawakal bukan berarti duduk diam menunggu, tetapi bekerja sambil percaya bahwa Allah yang mengatur hasilnya. Kadang engkau merasa jalanmu buntu, tapi di balik keheningan itu Allah sedang menyiapkan sesuatu. Bisa jadi bukan uang yang langsung datang, tapi hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan langkah yang dipermudah menuju solusi. Berapa banyak orang yang dulunya terhimpit hutang, namun karena kesabaran dan tawakalnya, Allah gantikan dengan kelapangan. Dari kesempitan lahirlah keteguhan, dari kekurangan tumbuhlah keikhlasan, dan dari rasa malu kepada Allah, lahirlah kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang dunia, melainkan tentang bagaimana hati tetap terikat kepadanya. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan hamba yang bersungguh-sungguh. Dalam surah Al-Insyirah ayat 506, Allah menegaskan, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya di saat engkau sedang terhimpit, di saat air mata menetes karena bingung mencari jalan keluar, di saat itulah sebenarnya ada kebaikan yang Allah sertakan bersamanya. Mungkin tidak terlihat sekarang, tapi kelak engkau akan menyadari bahwa setiap tetes air mata itu adalah sebab dibukanya pintu pertolongan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah menulis, "Tidak ada musibah yang lebih berat bagi hamba, kecuali lupa bahwa Allah adalah penolongnya. Maka jangan biarkan hutang menjauhkanmu dari Allah. Jadikan ia sebagai jalan untuk lebih sering bersujud, lebih sering bermunajat, dan lebih sering mengingat betapa lemahnya manusia tanpa pertolongannya. Jika malam terasa panjang, jika kantuk sulit datang karena pikiran tentang hutang, bangunlah dan ambillah wudhu, salatlah 2 rakaat. Berbicaralah kepada Allah dengan jujur. Katakan, "Ya Allah, aku malu. Aku tak sanggup lagi menanggung ini sendiri. Jika engkau tidak menolongku, aku akan jatuh ya Rabb." Tangisan di sepertiga malam jauh lebih berharga daripada rencana di siang hari. Karena di waktu itulah langit terbuka dan doa tak tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 758, Rasulullah bersabda, "Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir,
Lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni." Bayangkan betapa lembutnya kasih Allah. Dia menunggu tangisanmu, menunggu permohonanmu bukan untuk menghinakan, tapi untuk memelukmu dengan kasih sayangnya. Jika engkau malu kepada Allah karena hutangmu, itu tanda hatimu masih hidup. Karena orang yang tidak peduli tidak akan merasa malu. Tapi engkau yang menangis di malam hari, engkau yang terus memohon, itulah bukti bahwa Allah masih menjaga imanmu. Maka jangan menyerah, bangkitlah pelan-pelan, terus berdoa, terus berusaha, dan yakinlah, suatu hari nanti engkau akan bercerita bahwa hutang yang dulu membuatmu menangis, ternyata menjadi sebab kau belajar mengenal kasih sayang Allah dengan lebih dalam. Karena sesungguhnya, setiap beban yang kau pikul bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu arti bergantung hanya kepadanya. Pernahkah engkau merasa hidup ini begitu berat? Seolah semua jalan tertutup dan setiap pintu terkunci rapat. Engkau berusaha keras, tapi hasilnya tetap sama. Uang datang dan pergi begitu cepat, bahkan sebelum sempat disyukuri. Dan di tengah semua itu engkau hanya bisa berbisik, "Ya Allah, sampai kapan aku harus begini?" Namun ketahuilah, di balik semua kesulitan itu ada tangan lembut Allah yang sedang mengatur sesuatu. Tidak ada yang sia-sia dari setiap air mata yang jatuh karena ikhlas. Tidak ada doa yang hilang di udara tanpa arah. Semuanya tersimpan dalam catatan kasih Allah, menunggu saat yang paling tepat untuk dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 15-18. Istighfar adalah kunci, bukan hanya untuk menghapus dosa tapi juga untuk membuka pintu rezeki yang tertutup. Karena kadang, bukan kurangnya usaha yang membuat hidup sempit, melainkan banyaknya dosa yang menahan keberkahan dari langit. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, "Dosa adalah dinding antara dirimu dan rahmat Allah. Maka hancurkanlah dinding itu dengan istighfar." Saat engkau merasa rezekimu seret, cobalah duduk diam dan renungkan. Sudahkah aku memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Sudahkah aku mendekat kepadanya bukan karena ingin kaya, tapi karena sadar bahwa hanya Dia tempat bergantung? Seringkali manusia lupa bahwa rezeki bukan sekadar uang. Rezeki bisa berupa ketenangan, kesehatan, anak-anak yang baik, atau hati yang selalu yakin. Namun ketika seseorang sedang berhutang, Allah kadang menundanya agar hatinya kembali lembut, agar ia tahu bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Allah semata. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah berfirman, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai." Ayat ini adalah bukti bahwa istighfar bukan sekadar kata, melainkan jalan untuk dibukanya keberkahan hidup. Hutang bisa jadi adalah cara Allah menegur dengan lembut, agar kita lebih sering menyebut namanya, lebih sering bersujud dan meminta ampunan, lebih sadar bahwa tanpa pertolongannya, tidak ada apapun yang bisa kita genggam. Pernah suatu kali, seorang ulama besar ditanya, mengapa Allah menunda rezeki hambanya, padahal hamba itu sudah berdoa bertahun-tahun? Beliau menjawab dengan tenang, karena Allah ingin mendengar suara doanya lebih lama. Lihatlah betapa indahnya cara Allah mencintai hambanya. Kadang penundaan itu bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena Allah ingin melihat ketulusan. Ia ingin melihat apakah kita berdoa hanya saat butuh, atau tetap berdoa meski tidak kunjung diberi. Bila engkau hari ini sedang merasa berat karena hutang, jangan biarkan hatimu keras oleh keputusasaan. Bersihkan hatimu dengan istighfar, karena istighfar adalah sapuan lembut yang menghapus kotoran hati. Dan setelah itu, kuatkan langkahmu dengan sedekah, meski sedikit, meski dengan apa yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Justru dengan memberi, engkau sedang membuka pintu untuk menerima. Karena sedekah bukan hanya memindahkan harta dari tanganmu ke tangan orang lain, tetapi juga memindahkan beban dari hatimu ke kasih sayang Allah. Dan tidak ada sedekah yang sia-sia di mata Allah, bahkan sebutir kurma yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi sebab turunnya pertolongan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Jika engkau ingin melihat keajaiban rezeki, maka lihatlah bagaimana Allah mencukupkan orang yang bersedekah di saat sempit. Maka jangan tunggu lapang untuk memberi, berilah saat engkau sempit, karena disitulah ujian keikhlasanmu. Allah melihat hatimu, bukan jumlahmu. Jika engkau memberi dari kekuranganmu, Allah akan membalas dari keluasannya. Sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia yang menumbuhkan pohon dari tanah kering, Dia yang menurunkan hujan dari langit kosong, Dia pula yang mampu melunaskan hutangmu dengan cara yang tak pernah kau duga. Kau hanya perlu sabar dan terus berpegang pada janjinya, janji yang tak pernah dusta, janji yang tertulis indah dalam surah Al-Baqarah ayat 298. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jangan dengarkan bisikan takut dari setan. Jangan biarkan rasa khawatir menutupi keyakinanmu. Karena setiap kali engkau berkata dalam hati, "Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi," Allah menjawab dengan lembut, "Cukup aku bagimu." Kadang ketika kita berada di titik paling rendah dalam hidup, di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, di saat tangan kosong, pikiran buntu, dan hati dipenuhi rasa malu, disitulah sebenarnya Allah paling dekat. Engkau mungkin berpikir, "Aku sudah terlalu lama terpuruk, aku malu ya Allah. Aku tidak mampu membayar hutangku, aku gagal." Tapi ketahuilah, di saat engkau merasa paling hina, itulah saat di mana Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak kau pahami. Karena Dia tidak pernah menjauh, kitalah yang sering menundukkan kepala terlalu dalam, hingga lupa menatap ke arahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka hendaklah ia memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan hendaklah ia yakin bahwa Allah tidak akan menolak doanya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3449. Keyakinan, itulah yang sering hilang ketika hidup terasa sempit. Kita sibuk memikirkan bagaimana cara manusia menolong kita, padahal yang memegang seluruh kunci adalah Allah semata. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menulis, "Jika engkau menggantungkan harapanmu kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Tapi jika engkau menggantungkan harapanmu kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah kehilangan apapun, kecuali beban yang membuatmu sesak." Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang dulu jatuh, tapi kini Allah bangkitkan dengan cara yang indah. Berapa banyak hamba yang dulunya menangis karena hutang, tapi kini tersenyum karena Allah ganti dengan kelapangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Satu kalimat, kun fayakun, jadilah, dan semuanya berubah. Jangan malu lagi kepada Allah karena kekuranganmu. Malu yang sesungguhnya adalah ketika engkau tidak lagi berdoa kepadanya. Selama masih ada waktu untuk sujud, selama bibirmu masih mampu menyebut namanya, maka engkau masih punya harapan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Betapa luas kasih Allah. Engkau datang dengan penuh rasa bersalah, tapi Dia sambut dengan ampunan. Engkau datang dengan tangan kosong, tapi Dia beri kecukupan. Engkau datang dengan hati yang hancur, tapi Dia pulihkan perlahan-lahan. Bisa jadi, hutang yang menyesakan itu bukan hukuman, melainkan jalan, agar engkau lebih sering berdoa. Agar engkau tahu rasanya benar-benar bersandar kepada Allah tanpa sisa. Agar engkau memahami bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan bahwa cintanya jauh lebih besar daripada rasa malumu. Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah berkata, "Jika Allah mencintaimu, maka Dia akan mengujimu dengan hal-hal yang membuatmu kembali mengingatnya. Maka mungkin hutangmu adalah bentuk cinta yang tidak kau pahami. Cinta yang menegur dengan lembut agar kau tidak sombong, agar kau tidak merasa bisa hidup tanpanya, agar kau tahu bahwa semua rezeki di dunia ini bukan hasil tanganmu, tapi pemberian darinya. Dan ketika tiba waktunya, Allah akan datangkan pertolongan dengan cara yang tidak terduga. Bisa melalui seseorang yang tiba-tiba datang membantu, bisa melalui rezeki kecil yang tiba-tiba menjadi besar,
atau bisa juga melalui ketenangan hati yang membuatmu kuat menghadapi semuanya. Sungguh, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang dalam bentuk keyakinan yang tidak tergoyahkan. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, semua ini akan berakhir indah, dan engkau akan menangis lagi, bukan karena hutang, tapi karena rasa syukur atas cara Allah menolongmu. Maka malam ini saat engkau memejamkan mata, jangan lagi berkata, "Aku malu ya Allah." Katakanlah dengan lembut, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku lelah, tapi aku tidak ingin menyerah. Aku malu, tapi aku tetap berharap. Aku tidak punya apa-apa lagi kecuali Engkau." Dan di saat itu ketahuilah, Allah mendengarkanmu. Dia tidak jauh. Dia sedang menulis takdir baru untukmu. Takdir yang penuh kelapangan, kedamaian, dan keberkahan yang datang tanpa henti. Karena bagi Allah, tidak ada yang terlalu berat untuk diubah. Dia mampu menghapus hutang sebesar apapun, mengganti kesedihan dengan kebahagiaan, dan menjadikan rasa malu itu sebagai sebab diampuninya dosa. Percayalah, setelah semua air mata ini, akan datang hari di mana engkau berkata sambil tersenyum, "Ya Allah, dulu aku malu karena hutangku, tapi kini aku malu karena Engkau terlalu baik kepadaku." Sahabatku yang sedang mendengarkan, jika malam ini engkau merasa lelah, jika hatimu berat menanggung beban yang tak sanggup kau bagi, maka istirahatlah sejenak dan bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku." Jangan biarkan rasa malu membuatmu menjauh dari Allah. Datanglah kepadanya, bahkan dengan air mata yang paling jujur, karena Allah tidak menilai siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bertahan untuk tetap berharap. Hutangmu akan lunas, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kasih sayang Allah yang tak pernah habis. Doamu akan dijawab bukan karena engkau pantas, tetapi karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Percayalah, setiap tetes air matamu hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebahagiaan suatu hari nanti. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang datang dengan hati yang tulus. Maka tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan serahkan semuanya kepada Dia yang Maha mengatur segalanya. Semoga Allah melunaskan setiap hutangmu, menghapuskan setiap rasa malu, dan menggantinya dengan rezeki yang halal, berkah, dan tak terduga. Amin ya Rabbal Alamin.